tadi, saya jelaskan dulu mengenai mata kuliah yang akan kita lalui selama 16 pertemuan ini, yaitu mata kuliah penelitian pendidikan sejarah sebagai langkah awal untuk penyelesaian tugas akhirnya. Ini jadi mata kuliah yang sangat krusial ya. Dalam mata kuliah ini ya, SCPL-nya ya, untuk pencapaian lulusannya nanti adalah menguasai konsep dasar didaktik dan pedagogik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sejarah yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter secara kritis, kreatif, inovatif, dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber belajar sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan pembelajaran sejarah yang mendidik agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan peradaban Pancasila. Kuat sekali ya, lengkap sekali. Nah, CPMK-nya, capaian pembelajarannya dari mata kuliah ini, yang pertama, ini mata kuliah riset ya, itu mampu menganalisis berbagai problema dalam pembelajaran sejarah dan solusinya. Ini langkah awal, kalau mau penelitian kan berangkatnya dari sini dulu ya. Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian melalui kajian lapangan dan pemanfaatan sumber tertulis secara offline maupun online. Yang berikutnya, mampu menganalisis berbagai metode penelitian yang digunakan dalam pendidikan sejarah. Keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah data melalui kegiatan penelitian awal dan menginterpretasikan hasilnya secara jujur, logis, dan sistematis. Karena output dari mata kuliah ini nanti adalah proposal penelitian. Dan itu proposalmu yang akan mengantarkanmu untuk lulus nanti. Ya, jadi sangat krusial ini. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan sistematika dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mempresentasikan. Nah, jadi ada 5 CPMK-nya, di breakdown lagi menjadi sub CPMK-nya secara lebih detail. Yang pertama, memahami problematika dalam pembelajaran sejarah, menganalisis solusi berdasarkan problematika yang didapatkan, mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat dijadikan tema-tema penelitian, menyusun hipotesis penelitian melalui kajian lapangan dan pemanfaatan sumber baik offline maupun online, menganalisis berbagai metode dan pendekatan penelitian pendidikan yang digunakan dalam pendidikan sejarah, memilih metode dan pendekatan penelitian yang ditetapkan tepat sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, mengumpulkan data penelitian awal melalui kegiatan tinjauan lapangan dan pustaka, mengolah dan menginterpretasikan data hasil temuan dari penelitian awal secara jujur, logis, dan sistematis, menyusun proposal penelitian dengan sistematika dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan, mempresentasikan proposal penelitian untuk mempertanggungjawabkan isi dari laporan penelitian pendidikan sejarah. Secara lebih spesifik jadi itu ya capaiannya ya, dari mata kuliah ini nanti adik-adik diharapkan mendapatkan kompetensi sebagai yang sudah saya uraikan tadi. Nah, untuk RPS-nya, rancangan kuliah kita selama 1 semester ini ya, kita breakdown menjadi 16 kali pertemuan ya, baik dilakukan secara offline tatap muka seperti ini maupun secara online. Online itu baik secara sinkronus, yaitu live langsung ya, baik Zoom maupun by Meet ataupun platform-platform pertemuan online lainnya, maupun yang asinkronus berarti by Learning Management System LMS atau by Sipajar kita ya. Sudah saya breakdown di sini. Pertemuan 1 ini kita langsung kontrak seperti ini, kita ketemuan tatap muka. Berikutnya nanti ada asinkron by LMS. Terus ada pertemuan 3 materi alur, kita nanti tatap muka secara langsung. Pertemuan keempat masih tatap muka secara langsung melalui kegiatan Student Center Learning atau Student Active Learning pada adik-adik yang nanti melakukan presentasi sesuai dengan tugas yang kita uraikan berkaitan dengan analisis problematika. Pertemuan 5, pertemuan 6 kita masih bertemu secara tatap muka secara langsung. Terus nanti ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester nanti berbasis project. Apa proyek yang harus dibuat oleh para mahasiswa? Yaitu membuat rancangan penelitian ya, atau mini proposal yang berisi tentang bab 1 latar belakang, tujuan penelitian dan sebagainya yang terurai sesuai template yang nanti akan kita sampaikan. Setelah ujian, kegiatan kalian adalah kegiatan lapangan
ya nanti adik-adik para mahasiswa untuk langsung melakukan tinjauan lapangan dan pustaka ke objek penelitian, ke sekolah, ke perpustakaan, ke tempat di mana sumber-sumber penelitian nanti dapat dikaji. Jadi tidak ada kegiatan lagi di dalam kelas. Nah, kegiatan dalam kelas nanti diuraikan ketika memperdalam tentang berbagai metode penelitian yang kita gunakan. Yang pertama adalah kuantitatif, terus ada metode kualitatif, terus ada metode PTK, ada metode R&D, yang terakhir ini ya, metode R&D. Jadi nanti kita uraikan, ini tidak harus urut mana dulu, enggak, tapi mana dulu yang pengen kita pelajari. Nah, itu nanti sebagai pengawal untuk kali ini kita uraikan tentang dua aspek, yaitu problematika dan metode penelitian R&D nanti ya setelah ini. Berikutnya pertemuan ke-14 kamu harus menyusun proposal. Berangkat dari mini proposal yang berupa rancangan tadi sudah kamu perdalam dengan data-data di lapangan. Ya, setelah kamu lakukan observasi dan lapangan, selanjutnya kamu susun data-data yang kamu masukkan untuk menjadi proposal. Nah, proposal itu harus kamu presentasikan sebagai project was akhir kita. Nah, ini ya, project di pertemuan ke-15 dan 16 ya, kita mengadakan presentasi proposal. Untuk sumber literasi yang kita gunakan itu adalah semua buku tentang riset-riset pendidikan ya. Baik punya Rikunto, punya Sugiono, punya Bokengal, punya Dick and Carey, punya Sardiman, punya siapapun bebas ya digunakan, tapi paling tidak kamu harus punya satu buku induk yang nanti akan menunjang riset kalian yang mau kamu gunakan adalah bagian riset yang apa. Seperti itu. Untuk satuan acuan perkuliahannya juga sudah kita uraikan, saya uraikan di sini per CPMK-nya dan kehadirannya juga bobot skornya. Nanti penentunya adalah yang paling besar. Penilaiannya ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah aktivitas presensi, kehadiran kalian. Itu kamu wajib untuk hadir di kelas ini minimal 80%. Nah, berikutnya adalah aktif ya, keaktifan kamu ketika dalam siklus pembelajaran, ada poin-poin tersendiri bagi siswa yang aktif untuk mengikuti. Yang ketiga adalah produktivitas, yaitu produk yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah penilaian ketika presentasi proposal. Nah, jadi aspek penilaiannya ada 5 dengan bobotnya masing-masing yang sudah saya uraikan di sini, mulai dari 10% sampai pada 30%. Maaf, saya uraikan di sampai pada uraian tentang gambaran mata kuliah. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Ini kan tadi udah diuraikan juga terkait gambaran umum terkait mata kuliah penelitian pendidikan sejarah itu. Tadi saya lihat terkait SKS itu 3/4 itu sebenarnya SKS-nya berapa ya Pak? SKS-nya 3 atau 4? Baik, jadi SKS-nya di sini adalah 3 SKS, cuma jamnya di jamnya adalah 4 jam pembelajarannya ya. Tapi SKS-nya terhitungnya adalah 3 SKS. Jadi bobotnya mata kuliah ini adalah 3 SKS. Nah, untuk form penilaian akhir untuk UAS nanti adalah seperti ini ya. Jadi ada aspek penilaian, nanti penilaiannya baik dari dosennya maupun dari teman sejauh. Jadi ada penilaian 2 arah. Nanti nama kamu, bobot rentang penilaiannya adalah orisinalitas ide proposalmu, inovasi dan kebaruan serta keberlanjutannya. Hanya 3 aspek sini. Jadi rentang nilainya seperti ini. Nah, jadi aspek penilaiannya nanti angket ini yang disebarkan sebagai form untuk penilaian. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik. Output dari mata kuliah ini adalah untuk mata kuliah berikutnya. Jadi proposal yang kamu susun dalam mata kuliah inilah proposal yang nantinya akan menjadi penelitian akhir Anda sebagai skripsi. Jadi proposalmu output di sini, keberlanjutannya itu layak enggak untuk diseminarkan di semester berikutnya. Nah, jadi outputnya nanti ketika proposal yang sudah kamu hasilkan mata kuliah ini dibawa ke mata kuliah semester depan. Nah, untuk diseminarkan di sempro. Nah, nanti kalau sempro dinyatakan layak lagi, baru bisa dilanjutkan untuk penelitian skripsi. Tapi kalau udah diulang lagi. Nah, di sini nanti kalau belum layak untuk sempro, ya saya minta untuk disempurnakan kembali. Seperti itu. Kita masuk ke materi hari ini ya. Kita
Saya lanjutkan satu saja materi yang saya uraikan. Materi awal kita yaitu mengenai problematika pembelajaran kita. Karena kalau sudah melakukan riset atau penelitian, semuanya bersumbernya atau berawalnya dari sini, ya kan? Nanti kan tidak ada kan penelitian kok tidak berangkat dari masalah. Jadi awal dari kita melakukan riset adalah masalah. Kalau menurut adik-adik masalah paling umum dalam pembelajaran sejarah ya apa? Ngantuk, ya tuh. Apa? Citra membosankan, ada lagi. Buku teks terlalu kompleks. Jadi umum ya, maksudnya problematika sejak zaman dulu dalam pembelajaran sejarah itu. Cara penyampaiannya yang konvensional, ceramah, sumber literasinya hanya buku teks atau buku teks, terus berpusat pada guru. Itu problematika yang sangat klasik. Nah, kita uraikan di sini menjadi alasan kita dalam melakukan riset nanti. Yang paling umum pembelajaran yang pertama adalah kurangnya minat peserta didik. Ya kan, secara general kan ini. Kenapa kok peserta didik ini kurang minat? Ya tadi, karena gurunya ini, karena materinya seperti ini, ya kan? Bermacam-macam. Terus ada yang berikutnya ini, karena ada rasa percaya diri yang kurang. Ya. Ini berbagai survei menunjukkan seperti ini. Orang kalau sedang menempuh pembelajaran, kadang kan berpikir, buat apa sih belajar sejarah? Ya enggak? Buat apa kita untuk mempelajari sejarah? Ini menarik sekali untuk bahan kajian riset kita. Kenapa kok dia minatnya kurang? Kenapa kok rasa percaya dirinya kurang? Wah, perlu ini. Oh, ada apa? Wah, itu berbagai metode pendekatan nanti bisa untuk kita jadikan sebagai bahan kajian. Hasil belajar yang rendah. Ya enggak? Hasil belajarnya rendah. Padahal yang terbaru ada pertanyaan ini. Kan enggak masuk ujian nasional. Ya, ada gitu. Terus buat apa ini? Yang kan hanya mata kuliah, apa mata pelajaran biasa atau pelengkap aja. Ya, tidak usah serius-serius, yang penting kan selesai sudah. Nah, itu menjadi hal yang unik. Padahal kalau kita tahu secara lanjut, belajar sejarah itu manfaatnya untuk apa? Memberikan kesadaran sejarah. Nah, kesadaran sejarah. Ada yang tahu kesadaran sejarah itu apa? Ayo, wis. Tuntas kan? Kesadaran sejarah itu. Oke. Anda datang ke situs, terus melihat situs itu banyak coretan, banyak apa namanya itu? Vandalisme. Nah, vandalisme. Kamu ikut vandalisme atau prihatin? Berupaya untuk berbuat sesuatu atau enggak? Berarti kan kesadaran sejarah adik-adik kan tinggi. Berarti Anda mempunyai rasa kesadaran sejarah yang cukup kuat. Ini secara implementatif, bukan secara definitif, ya. Jadi tahu. Ya. Berikutnya, yang menjadi problema berikutnya dalam pembelajaran sejarah itu adalah faktor keluarga dan pergaulan. Iya atau ya? Ya. Kalau keluarganya tidak supporting ya, tidak menurut pergaulanmu terlalu modernisasinya kamu dewa-dewakan. Belajar sejarah kuno, belajar sejarah apa lagi? Desa ya kan? Apa itu? Bahkan ada yang mengatakan beranjaklah ke masa depan, kayak gitu kan? Nah, itu akan menjadi belajar kok tidak move on. Nah, gitu kan? Itu akan menjadi hal-hal yang membuat nggak antusias kamu dalam belajar sejarah menjadi rendah, menjadi tidak atau kurang semangat. Iya enggak? Nah, itulah yang jadi problematika umum dalam pembelajaran sejarah. Berikutnya, guru kurang kreatif. Ya atau ya? Ya. Contohnya kalau nggak kreatif biasanya gunakan guru apa? Ngomong aja. Ya. Ceramah. Ada yang lain? Tugas ya. Kerjakan LKS ya. Ini tinggal kopi ya. Nah, itu menjadi problema. Terus media pembelajaran sejarah yang konvensional, ya kan? Pasti pakai, wah ini PowerPoint-nya hanya putih gitu aja ya kan? Sering terjadi. Power text, dia tidak membuat variasi yang luar biasa karena kurangnya potensi yang dimiliki oleh guru sejarah. Nah, oke, paham. Maka dari itu berasal dari faktor internal problematika maupun faktor eksternal, meliputi dua aspek itu. Nah, problematika inilah yang menjadi dasar pijakan kita yang perlu kita kasih dalam pertemuan pertama ini untuk kita bisa melakukan riset di dalam penelitian pendidikan sejarah.
Oh, kalau gurunya medianya pembelajaran secara konvensional, maka riset kita yang bisa kita lakukan apa? Membuat media. Kalau menurut Anda media yang inovatif itu yang seperti apa? Mudah diakses. Sesuai perkembangan teknologi, mudah diakses. Ada lagi? Sesuai dengan karakteristik siswa. Sesuai karakteristik siswa. Ada lagi? Yang cewek? Apa media yang inovatif ini? Sesuai kebutuhan. Yang gimana? Yang menarik? Yang berbasis teknologi? Yang online gitu? Nah, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sekolah di mana media itu akan diterapkan. Jadi penelitian R&D di sini adalah penelitian yang bertujuan untuk apa? Mengembangkan produk. Apa? Menghasilkan produk. Produk yang seperti apa? Siap digunakan di dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau kamu nanti memilih satu metode ini di lain metode yang lain, maka kamu harus siap-siap untuk menghasilkan produk. Tadi konsekuensinya permasalahan di dalam lapangan problematika media-media yang digunakan masih kurang inovatif. Maka ini peluang bagi adik-adik untuk mengembangkan produk yang inovatif. Paham ya? Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan produk. Nah, kalau mau mengembangkan produk, maka hal pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, produk itu dikembangkan atas dasar maunya kita atau maunya para siswa. Kenapa? Karena mereka yang menggunakan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang dalam langkah penelitian R&D ini dikenal sebagai analisis kebutuhan. Jadi produk yang kita buat, produk yang kita kembangkan, produk yang akan kita lakukan penelitian itu adalah produk-produk yang memang dibutuhkan oleh siswa. Contohnya apa yang dibutuhkan oleh siswa kalau sekarang produknya? Sudah ada gambaran? AR, augmented reality. Jadi bisa melihat objek dari berbagai sudut. Ada lagi yang modern, yang teknologi. Jadi nanti bisa pengembangan AR candi apa atau AR situs apa gitu. Ada lagi? Museum digital. Jadi sekarang ini kan kita keterbatasan jarak ya kan. Pengen melihat bagaimana itu museum Hutan Tular, bagaimana itu museum Purwo, tapi kan kita berada di sini. Nah, dengan adanya teknologi sekarang kita bisa mengemas museum menjadi museum digital. Hanya berbasis aplikasi di dalam misalnya di dalam Android kita bisa masuk museum apa saja koleksi yang ada di dalam museum. Ini jadi satu asupan dalam penelitian R&D ini. Ada lagi museum digital, AR, game. Wah, ini cocok dengan selera anak sekarang. Lebih suka belajar atau bermain? Bermain. Jujur ya. Lebih suka yang menantang atau yang menyenangkan? Menyenangkan saya lagi menantang. Tapi kalau menantang dulu masih tidak mau ya kan? Pasti seperti itu. Maka berbasis game. Nah, baru saja kemarin saya validasi itu game RPG. Wah, itu jadi main-main terus ada game di mana setiap poin yang dia dapatkan berisi keterangan sejarah. Menarik kan? Belajar bisa sambil bermain. Pastinya akan lebih mudah. Ada lagi teknologi? Game, AR, museum digital, apa? Peta digital. Nah, peta digital ini juga penting. Kemampuan anak-anak sejarah itu lemah di masalah peta. Nah, kalau kita bisa mengembangkan peta yang bisa informasi sejarahnya lengkap, nanti di dalam riset ini akan sangat kuat sekali. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, oke, langkah pertama tadi selain analisis kebutuhan, langkah berikutnya kita harus mengetahui potensi dan masalah. Dalam R&D, potensi menjadi pijakan yang utama. Kenapa? Memaksimalkan. Oke, saya contohkan gini. Kamu akan mengembangkan produk berupa AR. AR ya, nanti kembangkan. Tapi yang mau dipraktekkan adalah di Ponorogo ujung sana. Wah, wis sinyal angel, kabeh siswane orang gawa HP, ya kan? Gak sekolah kayak. Kira-kira media AR-mu nanti efektif nggak di sekolah itu? Jadi lah itulah. Maka harus
potensinya dulu. Maka hal pertama dalam penelitian pendidikan nanti kamu harus terjun lapangan, lakukan observasi awal, dianalisis potensinya apa. Paham ya? Jadi tidak selalu yang berbalut teknologi modern itu relevan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswa. Jadi bisa dipahami ya. Maka nanti langkah pertama harus melakukan studi pendahuluan secara kompleks dan secara menyeluruh, holistik, semuanya dikaji. Nah, ya? Karena belum tentu yang kita anggap baik sekali baik. Nah, gini. Terus berikutnya nanti adalah pengembangan produk. Ketika produk itu sudah akan Anda kembangkan, kira-kira kamu harus memahami produk terlebih dahulu atau tidak harus begitu paham? Harus memahami. Kenapa? Nah, kan buat bisa pesan, ya kan ya? Bisa pesan, bisa order ke pengembang, tinggal bayar selesai. Tapi kita harus paham enggak? Paham ya? Jadi prinsipnya seperti ini. Seorang developer ya, itu tidak harus mengerjakan rumahnya sendiri. Yang ngerjakan biar tukang. Tapi tukang mengerjakan berdasarkan apa? Nah, gambaran sekat semua yang dibuat developer. Maka dari itu kamu semua nanti kalau tertarik dengan metode ini, kamu harus bisa menyusun spesifikasi produk secara lengkap dan detail sehingga si pengembang kalau tidak kamu kembangkan sendiri bisa mengembangkan sesuai dengan kriteria yang sudah kamu tetapkan. Oke, langkah berikutnya kalau produk sudah jadi prototipe, apa yang harus dilakukan? Sebelum uji coba? Kepada siapa validasi dilakukan? Validasi. Siapa itu validator? Ahlinya, ya. Pada kalau ahlinya dalam media pembelajaran kita ada 2 ahli, yaitu ahli apa? Isinya, berarti materi, dan ahli produknya, bentuknya, yaitu media. Jadi di validasi ada 2 ahli materi sama ahli. Lah, itu harus valid dulu. Sudah valid, nanti masukannya apa? Direvisi. Kalau sudah valid, oke, beres, baru diuji. Di mana diuji? Di mana sekolah kita melakukan observasi awal sehingga produk kita dapat menjawab kebutuhan siswa juga terhadap problematika yang ada di sekolah tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan 1 atau 2. Bagaimana berarti kita kan biasanya memiliki ahli sendiri dalam membuat suatu penjualan. Saya cuma kita membuat media yang bisa saya kembangkan, contohnya kayak PD dengan polis atau perkembangan. Nanti kalau kita seumpama sudah membuat itu terus tidak relevan di tempatnya, kita harus membuat produk lagi terus menambah produk lagi atau enggak, maka dari itu hal pertama yang harus dilakukan harus kuat sekali menjadi basic kita pijakan itu adalah observasi awal. Jadi sebelum membuat kita harus melakukan observasi awal dulu, kuat apa sih yang dibutuhkan. Oh yang dibutuhkan ini, oh yang dimau ini, baru kita buat. Jadi jangan buat dulu ya. Jadi ke sekolah dulu, lakukan riset, lakukan studi pendahuluan, penelitian awal, apa yang dimau. Oh sekolah ini maunya ini Pak. Oh sekolahnya ini belum ada wifi, belum ada. Oh kalau katakanlah kamu sekolahnya di kota ini kan. Oh SMA ini sudah lengkap Pak. Anak padahal kebijakan regulasi sudah boleh bawa HP untuk sumber pembelajaran. Relevan kamu mau bikin apa? Jadi gitu ya. Perdalam dulu, perkuat untuk langkah penelitian Satu lagi, cowok. Ya. Ada bahwa yang membuat mahasiswa secara ini sudah lulus ini karena orang mengambil R&D pengembangan. Nah, sebenarnya untuk melakukan riset R&D ini estimasi waktunya itu berapa? Baik, ini menarik sekali, sangat kontekstual ya pertanyaannya ya, karena langsung studi kasus ini apa-apa. Ya. Memang kenapa kok paling banyak R&D? Karena memang paling banyak mengambil topik penelitian di mahasiswa kita adalah penelitian R&D, hampir 90%. Maka kalau banyak yang lulus jelas kayak gitu, ya kan? Nah, sebenarnya waktu paling efektif untuk mengerjakan R&D itu hanya 3 bulan. Berarti kamu 1 semester itu masih sisa. Asal kamu melewati fase-fase penelitian pengembangan itu secara jujur, secara detail, dan secara bertanggung jawab. Terus selesai 3 bulan. Pertahapannya itu. Hanya saja mungkin nanti ya, fase pembimbingan yang agak lama. Kalau itu jangan salahkan kita semua ya kan, itu berarti salah nasib ya kan.
Pada siapa kamu dipilihkan takdirmu untuk dibimbing kan gitu ya? Ya, kalau itu salah nasib ya, bukan salah kamu. Ya, kamu ditakdirkan untuk dibimbing yang enggak selesai-selesai ya jadinya lama. Tapi kamu enggak tahu apa-apa, pembimbingnya penak ya bisa aja cepat. Yang penting kamu melewati tahap metodologi penelitian dengan baik dan benar. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup? Bisa kita simpulkan bersama-sama ya? Kesimpulan yang pertama tadi terkait problematika apa? Ya, kesimpulannya secara umum problematika apa yang paling umum ditemui? Yang keras. Kita dari pembelajaran sejarah yang masih membosankan secara belum menyampaikan materi juga. Oke, problematika umum ya. Terus yang kedua tentang metode riset dan development. Salah satu contoh metode kesimpulannya adalah bahasanya produk dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup ya sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas secara lebih lanjut mengenai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.